Selamat datang di podcast Jumat Malam. Malam ini saya akan membawa kalian jauh ke timur, ke sebuah negeri yang kini dikenal modern dan penuh teknologi, tapi masih menyimpan tradisi mistis yang berakar dalam. Korea, tanah yang terkenal dengan gedung pencakar langit dan budaya pop, ternyata punya sisi gelap yang tidak banyak orang tahu. Bayangkan sebuah desa kecil di lereng gunung Korea pada masa lalu. Malam itu sunyi, angin dingin berembus dari hutan pinus, dan kabut turun perlahan menutup jalan setapak. Dari kejauhan, terdengar suara drum berdentum pelan, lalu makin cepat, seakan memanggil sesuatu dari dunia lain. Di tengah halaman rumah kayu, seorang perempuan muda menari dengan mata kosong, tubuhnya bergetar, dan dari bibirnya keluar kata-kata asing. Orang-orang di sekitarnya menunduk, berbisik, "Loh, sudah masuk." Inilah saat seorang mudang baru lahir. Inilah kisah tentang mudang Gangsinmu, dukun Korea yang tidak dipilih manusia, melainkan oleh roh itu sendiri. Mereka tidak lahir sebagai pewaris keluarga dukun. Mereka tidak belajar dari guru. Mereka dipaksa oleh panggilan roh yang datang melalui penyakit aneh, kerasukan, dan mimpi buruk. Sebuah panggilan yang tidak bisa ditolak, karena bila ditolak, kematian menanti. Malam ini, kita akan menelusuri jalan gelap itu. Dari penyakit roh yang menjerat tubuh manusia, hingga ritual berdarah yang menjadikan seseorang perantara dunia gaib. Inilah kisah mudang Gangsinmu, kisah tentang dukun yang dipilih roh, sekaligus dikutuk oleh panggilannya. Untuk memahami Gangsinmu, kita harus lebih dulu mengenal peran mudang dalam budaya Korea. Mudang adalah sebutan bagi dukun, perantara antara manusia dengan dunia roh. Dalam masyarakat Korea tradisional, mudang menempati posisi yang rumit. Mereka dicari ketika bencana datang, tetapi juga sering dipandang rendah karena dianggap kotor atau terlalu dekat dengan dunia gaib. Peran mudang sangat penting, terutama di desa-desa lama. Mereka dipercaya bisa mengusir roh jahat, memanggil arwah leluhur, menyembuhkan penyakit misterius, bahkan meramal masa depan. Semua itu dilakukan melalui ritual yang disebut Gus. Dalam Gus, mudang mengenakan pakaian berwarna mencolok, menari mengikuti tabuhan drum dan denting lonceng, lalu menyampaikan pesan dari roh yang masuk ke dalam tubuh mereka. Ada dua jalur utama menjadi mudang. Pertama adalah seseupmu, yaitu mudang keturunan. Mereka lahir dari keluarga dukun, mewarisi tradisi dari orang tuanya. Kedua adalah Gangsinmu, mudang yang menjadi dukun bukan karena garis darah, melainkan karena dipanggil langsung oleh roh. Bedanya jelas, sesumu adalah penerus, mereka dipersiapkan sejak kecil untuk memegang peran itu. Sedangkan Gangsinmu adalah korban sekaligus pilihan. Mereka tidak menginginkannya, namun suatu hari tubuh mereka diserang penyakit aneh yang tidak bisa dijelaskan, Sinbyeong, penyakit roh. Hanya dengan menerima nasib sebagai mudang, penyakit itu bisa sembuh. Posisi mudang dalam masyarakat sering paradoks. Di satu sisi, mereka dianggap kunci keselamatan ketika ada kematian aneh, panen gagal, atau keluarga diteror roh jahat. Tapi di sisi lain, mereka juga dikucilkan, dipandang sebagai orang yang hidup di batas dunia manusia dan dunia gaib. Mereka dibutuhkan, tapi tidak sepenuhnya diterima. Dari sinilah kita bisa melihat, mudang bukan sekadar dukun. Mereka adalah simbol dari pergulatan manusia dengan dunia roh, dan Gangsinmu adalah wujud paling ekstremnya. Untuk menjadi seorang mudang Gangsinmu, seseorang tidak bisa memilih sendiri. Ia harus dipilih roh, dan proses itu hampir selalu diawali dengan sesuatu yang disebut Sinbyeong, atau penyakit roh. Sinbyeong bukan penyakit biasa. Ia tidak bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran, tidak bisa disembuhkan dengan obat. Awalnya tampak seperti sakit fisik, demam tinggi, tubuh lemah, tidak bisa makan. Namun seiring waktu, gejalanya berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Penderita mulai mendengar suara-suara gaib, mengalami mimpi buruk yang berulang, atau melihat sosok-sosok aneh yang tidak bisa dilihat orang lain.
Ada yang mendadak menjerit di malam hari karena merasa tubuhnya ditarik oleh tangan tak kasat mata. Ada pula yang tiba-tiba menari tanpa sadar. Bibirnya bergetar menyebut nama-nama roh yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Keluarga sering ketakutan karena mereka melihat orang yang dicintai seakan-akan berubah menjadi orang asing. Dalam masyarakat Korea tradisional, Sinbyeong dianggap sebagai tanda bahwa roh sedang memanggil seseorang. Mereka yang terkena penyakit ini tidak punya pilihan. Jika ia menolak, tubuhnya akan semakin rusak. Ada kisah orang yang jatuh sakit bertahun-tahun, tubuhnya kurus tinggal tulang, matanya kosong, hingga akhirnya meninggal karena menolak panggilan. Tapi bila ia menerima, semuanya berubah. Penderita akan menjalani ritual inisiasi yang disebut Naerimgut, dan setelah itu penyakitnya hilang seketika. Tubuh yang lemah tiba-tiba pulih, pikiran yang kacau kembali jernih. Namun sebagai gantinya, ia tidak lagi hidup sebagai orang biasa. Ia telah menjadi mudang, perantara roh yang dipilih untuk menjalani jalan baru. Sinbyeong adalah jalan yang penuh horor. Bayangkan tubuhmu sendiri tidak lagi milikmu. Pikiranmu dikuasai suara-suara asing, dan satu-satunya jalan untuk sembuh adalah menyerahkan hidupmu kepada roh. Itulah mengapa gangsinmu sering dianggap bukan hanya dukun, melainkan korban. Mereka adalah manusia yang dipaksa membuka pintu antara dunia manusia dan dunia gaib. Jika Sinbyeong adalah pintu yang dibuka oleh roh, maka Naerimgut adalah jalan yang harus dilalui sepenuhnya. Naerimgut adalah ritual inisiasi, sebuah upacara panjang dan mencekam yang menjadikan seseorang resmi sebagai mudang gangsinmu. Upacara ini biasanya dilakukan di halaman rumah atau ruang besar yang bisa menampung banyak orang. Malam dipilih sebagai waktu paling sering, karena dipercaya roh lebih mudah hadir ketika gelap menelan dunia. Suasana dibuat penuh warna, kain-kain merah, kuning, dan hijau digantung. Meja penuh persembahan disiapkan, buah, nasi, daging, arak, dan tentu saja lilin. Namun di balik warna-warni itu, ada rasa mencekam yang menggantung di udara. Calon mudang mengenakan pakaian khusus, hanbok putih bersih dengan selendang berwarna cerah. Ia duduk di tengah lingkaran, tubuhnya masih lemah akibat Sinbyeong. Matanya kosong, wajahnya pucat. Di sekelilingnya, keluarga dan tetangga menunduk, berdoa dalam hati agar roh yang memanggil segera menerima tubuh ini. Lalu ritual dimulai. Tabuhan janggu, drum berbentuk jam pasir, terdengar pertama kali, pelan namun konsisten. Denting kwaengari, gong kecil, menyusul, suaranya nyaring menusuk telinga. Musik bertambah cepat, membentuk irama yang memaksa jantung berdegup lebih kencang. Calon mudang mulai bergerak. Pertama hanya menggoyangkan bahu, lalu kepalanya terhentak ke kiri dan kanan. Bibirnya bergetar, mengeluarkan suara lirih. Para mudang senior yang memimpin ritual menari di sekelilingnya, melantungkan doa dan nyanyian yang terdengar seperti mantra. Tiba-tiba, tubuh calon mudang jatuh ke tanah, bergetar hebat seakan disetrum. Matanya terbelalak, namun pandangannya kosong. Dari mulutnya keluar teriakan keras, bukan dengan suaranya sendiri, melainkan suara asing, berat dan penuh amarah. Orang-orang di sekitarnya terperanjat. Semua tahu, saat itu roh sudah masuk. Kerasukan ini bukan sekadar pertunjukan. Orang-orang percaya roh pelindung telah memilih tubuh itu sebagai tempat tinggal. Roh bisa berupa arwah leluhur, dewa lokal, atau bahkan makhluk kuat seperti roh harimau atau roh naga. Melalui tubuh mudang baru, roh berbicara. Kadang ia menuntut persembahan lebih banyak, kadang ia memberi peringatan tentang bencana yang akan datang. Proses ini bisa berlangsung berjam-jam. Calon mudang menari dengan mata terpejam, mengayunkan pedang ritual atau kipas berwarna, menirukan gerakan yang dianggap datang langsung dari roh. Kadang tubuhnya berhenti mendadak, kaku seperti patung, sebelum kembali bergerak liar. Keringat bercucuran, bibirnya berlumuran darah karena tergigit sendiri saat kerasukan. Namun tidak ada yang berani menghentikan. Semua tahu, itu bagian dari Naerimgut.
Hingga akhirnya, tubuh calon mudang jatuh lemas. Musik berhenti. Para mudang senior menutup ritual dengan doa panjang. Ketika calon mudang membuka mata kembali, Shin Beong yang sebelumnya menggerogotinya hilang seketika. Tubuhnya terasa ringan, wajahnya tampak hidup kembali. Tapi semua orang tahu, ia bukan lagi orang biasa. Ia telah resmi menjadi mudang Gangsinmu, perantara dunia manusia dan roh, terikat seumur hidup dengan panggilan gaib yang tidak pernah bisa dilepaskan. Naerim Gut adalah kelahiran kembali, namun bukan kelahiran yang membawa harapan, melainkan kelahiran ke dunia lain yang penuh dengan roh, kutukan, dan beban. Setiap mudang Gangsinmu membawa ingatan akan malam kerasukan itu, malam ketika ia kehilangan dirinya sendiri untuk menjadi suara bagi sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Setelah melalui Naerim Gut, seorang Gangsinmu resmi diakui sebagai mudang. Hidupnya tidak lagi sama. Ia bukan lagi orang biasa, melainkan tubuh yang dijadikan wadah bagi roh, suara yang dipinjam dunia gaib untuk menyampaikan pesan kepada manusia. Sejak hari itu, Shin Beongnya hilang, tetapi sebagai gantinya ia menanggung beban baru, panggilan roh yang tak pernah berhenti. Seorang Gangsinmu sering dipanggil keluarga untuk berbagai keperluan. Ada yang datang karena anak mereka sakit misterius, ada yang meminta tolong karena mimpi buruk terus menghantui, atau karena ladang mereka gagal panen. Dalam kepercayaan tradisional Korea, semua masalah ini bisa disebabkan oleh roh leluhur yang marah atau roh jahat yang mengganggu. Ritual yang dilakukan Gangsinmu hampir selalu sama, Gut. Bayangkan halaman rumah yang dipenuhi orang. Di tengahnya ada meja penuh sesaji, nasi, buah, daging babi, ayam, minuman keras, dan lilin menyala. Gangsinmu berdiri mengenakan hanbok berwarna mencolok, dengan kipas besar di tangan. Musik perkusi mengiringi, drum dipukul bertalu-talu, gong bergetar menembus telinga. Lalu tarian dimulai, gerakan tangan halus berubah menjadi hentakan liar. Gangsinmu menjerit, tertawa, atau tiba-tiba menangis, seakan roh berbeda masuk silih berganti ke dalam tubuhnya. Suaranya berubah-ubah, kadang berat seperti pria tua, kadang lirih seperti anak kecil, kadang menyeramkan seperti teriakan binatang. Keluarga yang hadir menunduk dengan gemetar, percaya bahwa mereka sedang mendengar suara roh itu sendiri. Dalam beberapa kasus, Gangsinmu akan memberikan pesan langsung, leluhurmu marah karena kau lupa memberi persembahan. Atau, ada roh jahat yang mengikuti anakmu, bawalah sesaji lebih banyak. Kadang pesan itu bisa menenangkan, tapi sering juga menakutkan. Karena roh yang berbicara melalui Gangsinmu bisa mengancam, bila tidak menuruti, bencana akan datang. Di balik semua kekuatan itu, kehidupan seorang Gangsinmu sebenarnya penuh kesepian. Banyak yang dikucilkan dari masyarakat karena dianggap kotor atau tidak normal. Mereka sering hidup sendiri di rumah kecil, ditemani hanya oleh altar dan benda-benda ritual. Saat orang membutuhkan mereka, mereka dipanggil dan dihormati. Tapi setelah ritual selesai, mereka ditinggalkan kembali dalam kesunyian. Lebih mengerikan lagi, roh yang masuk ke tubuh mereka tidak selalu lembut. Ada roh yang liar, marah, bahkan berbahaya. Banyak Gangsinmu yang tubuhnya rusak karena kerasukan berulang kali, luka di lidah karena tergigit, darah keluar dari hidung, atau tubuh yang gemetar tanpa henti. Beberapa bahkan meninggal muda, karena tubuh mereka tidak sanggup lagi menanggung beban roh. Hidup sebagai Gangsinmu adalah hidup di antara dua dunia. Mereka bukan sepenuhnya manusia, tapi juga bukan sepenuhnya roh. Mereka ada di batas tipis, menjadi saksi bahwa dunia gaib masih menuntut ruang di tengah kehidupan manusia. Dan setiap kali drum mulai ditabuh, setiap kali lilin dinyalakan, Gangsinmu harus kembali menyerahkan dirinya pada panggilan roh yang tidak pernah berakhir. Sejarah Korea penuh dengan cerita rakyat tentang mudang Gangsinmu yang menjalani hidup penuh teror. Banyak kisah mistis diwariskan turun-temurun, sebagian diceritakan sebagai legenda, sebagian lagi dikaitkan dengan pengalaman nyata yang dialami masyarakat.
Salah satu kisah yang paling sering diceritakan adalah tentang seorang perempuan muda yang kerasukan roh harimau gunung. Dalam sebuah got, tubuhnya bergetar hebat, matanya merah menyala, dan suaranya berubah menjadi geraman binatang. Orang-orang ketakutan, namun mereka percaya roh harimau datang untuk memperingatkan desa akan bencana. Beberapa minggu kemudian, longsor benar-benar menghantam desa itu. Banyak orang yakin, tanpa peringatan roh, korban jiwa akan lebih banyak. Ada pula kisah tentang Mudang yang dipilih oleh roh nenek jahat. Dalam ritual, ia menangis sambil tertawa, wajahnya berubah-ubah antara sedih dan menyeramkan. Roh itu menuntut keluarga tertentu memberi persembahan, jika tidak, anak-anak mereka akan sakit keras. Keluarga itu akhirnya menuruti, dan benar saja, anak mereka sembuh seketika setelah ritual selesai. Namun tidak semua kisah berakhir damai. Ada cerita tentang seorang gangsinmu yang kerasukan roh naga. Ritual berlangsung begitu lama, tubuh Mudang itu terus menari tanpa henti, darah keluar dari mulutnya. Ketika roh akhirnya pergi, Mudang itu jatuh pingsan dan tidak pernah bangun lagi. Orang-orang percaya roh naga menolak meninggalkan tubuhnya sepenuhnya, dan ia dibawa ke dunia lain. Cerita-cerita seperti ini memperkuat pandangan bahwa gangsinmu bukan sekadar dukun, melainkan manusia yang dipaksa menanggung kuasa roh. Hidup mereka dipenuhi ketakutan, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi orang-orang yang menyaksikan ritual. Karena setiap kali roh turun, tidak ada yang tahu apakah ia akan membawa berkah atau kutukan. Bayangkan kalian berada di desa tua Korea. Malam gelap, kabut turun dari gunung, dan dari kejauhan terdengar tabuhan drum yang semakin lama semakin cepat. Kalian mendekat, dan melihat halaman rumah dipenuhi sesaji. Lilin berderet menyala, asap menari di udara. Di tengah lingkaran, seorang Mudang menari dengan mata kosong. Tubuhnya bergetar, mulutnya berteriak dengan suara yang bukan miliknya. Orang-orang menunduk, takut menatap terlalu lama. Mereka percaya, roh sedang turun. Dan kalian tahu, apapun yang merasuk ke tubuh Mudang itu bukan lagi manusia. Ia telah menjadi gangsinmu, perantara yang tidak bisa menolak, wadah yang dipilih roh. Bagi sebagian orang, ini hanya tradisi. Tapi bagi mereka yang pernah menyaksikan langsung, itu adalah horor yang nyata. Karena setiap kali drum ditabuh, setiap kali lilin dinyalakan, tidak ada yang bisa menjamin roh yang datang akan membawa berkah atau malah kutukan. Selamat malam, dan hati-hatilah bila suatu hari kalian mendengar bisikan di telinga, di tengah gelap yang sunyi. Karena mungkin, itu panggilan roh yang sedang mencari tubuh baru.